Inilah bumi kita 335 juta tahun yang lalu. Saat itu cuma ada satu superbenua, Pangea. Tuh kan, geraknya makin ngebut. Superbenua ini terbagi menjadi dua benua besar. Australia bergerak ke sebelah sini, sedangkan Amerika Utara dan Selatan menjauh ke sana. Afrika, Asia, dan Eropa mulai terbentuk dan terus berkembang sampai jadilah bumi kita seperti saat ini. Oke, kita lanjut. Daratan di bumi memang terus bergerak, sebagian di antaranya akan bertabrakan atau justru saling terpisah. Tapi prosesnya akan berlangsung sampai 100 juta tahun. Daripada nunggu sampai jamuran, mending kita percepat aja yuk. 100 tahun dari sekarang, manusia terus melepaskan karbon dioksida ke atmosfer dan suhu bumi makin ngebul. Permukaan laut global mulai naik sekitar 1,2 meter. Lalu, di mana Bahama? Sudah hilang. 200 tahun dari sekarang, total populasi bumi mencapai 19 miliar orang. Iklim terus memanas dan kita semakin berdesakan. Inovasi di bidang teknologi medis bisa membuat kita hidup sampai usia 180 tahun. Kok bisa sih? Karena cadangan bahan bakar fosil minyak dan gas sudah lama habis. Benua juga terus bergeser sejauh lebih dari 5 meter. Probe ruang angkasa Voyager 1 sebentar lagi akan memasuki awan asteroid di tepi tata surya. Inilah objek buatan manusia yang bisa terbang paling jauh di alam semesta. 1000 tahun dari sekarang, karena mengonsumsi makanan yang lebih berkualitas, rata-rata manusia bisa setinggi 2 meter. Dengan perkembangan teknologi, masalah polusi dan kekurangan bahan bakar bisa teratasi. Kita lebih sering bersantui ria karena pekerjaan kita diambil alih oleh robot. Permukaan laut terus naik setinggi 3 meter. Pulau Seychelles, Maladewa, Galapagos, dan sejumlah pulau lain sudah tenggelam. Sedangkan Denmark, Belanda, Inggris Timur, Thailand, dan Vietnam baru tenggelam sebagian. Di era ini, manusia bermigrasi secara besar-besaran. Kita percepat 5.000 tahun lagi aja ya. Saat ini tahun 8113. Dan manusia sudah siap membuka Crypt of Civilization. Ruang tertutup kedap udara ini dibangun di Georgia, Amerika Serikat. Konstruksi ini dibuat pada tahun 1940 dan di dalamnya berisi sekitar 800 buku dengan mikrofilm, rekaman suara tokoh terkenal, dan di situ juga ada sejumlah teknologi jadul seperti pemanggang roti, radio, dan mesin tea. Sejumlah orang hebat telah membuat Crypt of Civilization untuk berjaga-jaga jikalau bencana besar akan terjadi di masa depan. Sehingga kita nggak perlu membangun peradaban dari nol lagi, kita akan kembali menggunakan mesin tea. 15.000 tahun dari sekarang, kemiringan sumbu bumi sudah bergeser dan Sahara berubah jadi hutan tropis. Hujan selama bertahun-tahun telah mengubah gurun gersang ini menjadi hutan lebat. 30.000 tahun dari sekarang, probe ruang angkasa Voyager 1 akhirnya meninggalkan awan asteroid di tepi tata surya. Kalau nggak nabrak objek angkasa, probe ini akan terbang di hamparan ruang angkasa gelap dalam waktu lama. 50.000 tahun dari sekarang, iklim sudah banyak mengalami perubahan, suhu bumi mulai turun, dan kita memasuki zaman es baru. Sinyal radio yang mengirimkan pesan khusus, "Hai para alien," ke ruang angkasa pada tahun 1974 telah sampai ke penerimanya. Pesan ini berisi sistem nomor manusia, data tentang DNA kita, dan info soal tata surya. Kalaupun memang ada makhluk hidup yang menerima sinyal ini, kemungkinan kita sudah mendapat balasannya. 100.000 tahun dari sekarang, salah satu bintang terbesar di galaksi kita, Canis Majoris, meledak dengan kekuatan masif. Ledakan supernova ini bisa teramati dari bumi, bahkan saat siang hari. Malam harinya juga jauh lebih terang karena ada cahaya kuat yang bersinar di malam hari. Lalu, apa kabar dengan bumi kita? Supervulkan mulai meletus, gunung berapi ini memuntahkan banyak lava dan kepulan abu. Awan pekat menyelimuti langit kita sehingga menghalangi sinar matahari. Suhu bumi semakin drop, tapi kebanyakan manusia sudah tinggal di bawah tanah, jadi kemungkinan hal ini nggak begitu ngefek bagi kita. Karena bintang mulai bergerak ke segala penjuru, bentuk rasinya pun kian berubah. Berarti kita perlu nyari nama rasi bintang baru nih. 250.000 tahun dari sekarang. Wah, ada pulau baru. Pada tahun 2021 silam, pulau ini cuma berupa gunung berapi bawah laut yang ada di Samudra Pasifik. Setelah ribuan tahun memuntahkan lava, akhirnya muncul juga ke permukaan laut. Kita jadi bisa melihat kemegahannya kan? Tapi
Tapi ukurannya masih belum seberapa. Air terjun Niagara telah lama lenyap, danau Erie dan Ontario sudah menyatu dan membentuk danau besar. 300.000 tahun dari sekarang, sistem 3 bintang WR104 akan meledak. Perputarannya sangat cepat dan kemungkinan radiasi yang dihasilkan akan sampai ke bumi. Akibatnya bisa sangat membahayakan kehidupan di bumi. Voyager 1 telah sampai di bintang yang paling terang di langit malam. Sirius, jaraknya 8,6 tahun cahaya dari bumi. 500.000 tahun dari sekarang, para ilmuwan meyakini meteorit besar bisa sewaktu-waktu menabrak bumi. Ukurannya bisa saja sebesar 8 kali lapangan sepak bola, dan tabrakan meteorit sejumbo itu bisa menyebabkan ledakan super keras yang bisa terdengar sampai ke seantero dunia. Selanjutnya akan disusul dengan gempa bumi dahsyat dan tsunami setinggi menara gedung kekaisaran sisi terang. Kalau ini cuma ngarang aja sih, tapi siapa tahu kan? 1 juta tahun dari sekarang, bintang pengembara Gliese 710 terus mepet ke tata surya kita. Padahal kita sudah dikelilingi perisai asteroid besar, awan Oort. Tapi bintang pengembara ini mulai mempengaruhi asteroid dengan menangkap, memutar-mutar, lalu melontarkannya ke pusat tata surya. Komet besar mulai sering menghujani bumi, memicu lebih banyak tsunami dan gempa bumi. 10 juta tahun dari sekarang, Laut Merah perlahan meluas sampai ke East African Drift. Afrika sudah terbagi menjadi 2 oleh Teluk Samudra Baru. Molekul DNA manusia sudah benar-benar membusuk, tapi nggak masalah karena kita sudah jadi makhluk digital tanpa perlu memusingkan masalah penuaan. Dan kerennya lagi, setelah menjalani proses evolusi yang sangat panjang, hewan berubah menjadi besar. Dengan antarmuka sederhana, kita bisa berkomunikasi dengan lumba-lumba, simpanse, anjing, dan kucing. Koceng barbar ternyata bukan makhluk pemarah loh, tapi hewan bijak yang suka merenungkan kehidupan. 25 juta tahun dari sekarang, Sesar San Andreas semakin memperlihatkan aktivitasnya, mengakibatkan Teluk California meluap ke Central Valley. Terbentuk juga laut baru di pesisir barat Amerika Utara. 50 juta tahun dari sekarang, Afrika menabrak Eurasia. Laut Mediterania sudah hilang, muncul lagi gunung tertinggi di dunia. Namanya apa ya? Gunung Everest dong. Australia terus bergerak ke utara setelah menabrak Asia Tenggara jutaan tahun sebelumnya. Koloni manusia yang masih berada di Mars harus segera berkemas. Phobos, salah satu satelit Mars, mulai mengitari planetnya dengan orbit yang lebih rendah. Bikin deg-degan deh. Diameternya sekitar 22,5 km. Jadi, mereka harus segera menjauh dari situ. 60 juta tahun dari sekarang, pegunungan Rocky Kanada sudah terkikis sampai jadi dataran rata. 80 juta tahun dari sekarang, Hawaii cuma punya 1 pulau. Pulau lainnya sudah tenggelam, tapi nggak apa-apa, muncul kepulauan Hawaii baru di dekatnya. Sampai juga di era 100 juta tahun dari sekarang. Atlantik menghilang, Amerika hampir bertabrakan dengan Afrika setelah Afrika menyatu dengan Eurasia. Kemudian kita punya superbenua baru, Pangaea Proxima. Gak ada lagi sisa kehidupan manusia yang bisa terlihat maupun terkubur. Akibat pergerakan benua, terowongan, jalan, gedung, dan jembatan jadi hancur lebur, hewan dan tumbuhan mulai mendominasi bumi. Lalu, nasib manusia gimana nih? Kita sudah jadi makhluk digital sekitar 90 juta tahun sebelumnya. Semuanya masih aman terkendali. Ada triliunan pikiran manusia yang hidup di hard drive raksasa di pesawat ruang angkasa yang mengorbit bumi. Suhu super dingin sangat pas untuk membuat hard drive-nya tetap dingin. Kita punya jutaan komunitas, bahasa, dan budaya sama seperti 100 juta tahun silam. Lalu bedanya apa? Kita semua menjadi 1 dan 0 di dunia digital raksasa yang kita buat. Tapi tenang aja, di dunia baru ini masih ada sepak bola kok. Ini merupakan ledakan paling terang dan terkuat dalam sejarah alam semesta kita. Semesta kita pernah mengalami ledakan terdahsyat dan paling terang sepanjang sejarah. Peristiwa ledakan besar atau Big Bang ini telah jadi titik awalnya dan terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Partikel dasar mulai menyebar ke segala arah. Kemudian dingin menjadi materi. Lalu, materi ini membentuk masa depan alam semesta kita, termasuk semua galaksi, lubang hitam, bintang, planet, asteroid, dan kita semua. Ya, menurut teorinya, kita berasal dari rangkaian partikel serupa yang telah muncul pada saat Big Bang.
Oke lah, lompat ke masa 4,6 miliar tahun yang lalu. Nebula ini akan jadi tata surya kita. Di dalamnya cuma ada sekumpulan debu, batu, dan bongkahan es kosmik. Gelombang kejut supernova dari berbagai arah mulai mendorong materi ke pusat yang sama, layaknya gelombang laut. Kemudian, semua materinya mulai menyusut di sekitar pusat gravitasi dan menjadi satu bongkahan besar. Serpihan yang tertarik ke dalamnya semakin banyak dan akhirnya menekan kuat titik pusatnya hingga terjadi reaksi nuklir. Naikin tekanannya dikit, kemudian muncul cahaya. Matahari kita pun mulai tercipta. 4,59 juta tahun yang lalu, planet gas raksasa Jupiter, Uranus, Saturnus, dan Neptunus pertama kali terbentuk. Semua planet ini terdiri dari gas, jadi permukaannya nggak padat. Sebagian ahli meyakini dulu ada planet gas raksasa kelima, tapi terlempar keluar dari tata surya kita. Lalu, 100 juta tahun kemudian, muncul nebula matahari. Bintang muda bersinar terang di pusatnya, lalu mengakumulasi debu dan gas di sekelilingnya, yang sebetulnya merupakan sisa materi dari nebula asli. Sama seperti sup yang sedang dimasak, bahan-bahannya terus berputar mengelilingi matahari, kemudian bercampur dan saling bertabrakan, hingga akhirnya terbentuk planet dan satelit. Begitu debunya berkurang, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, sabuk asteroid, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus semakin terlihat jelas. 4,5 miliar tahun yang lalu, saat bumi masih dipenuhi bongkahan batu panas dan lava, Theia muncul di langit. Protoplanet seukuran Mars ini terbentuk di dekat bumi dan terus merapat. Theia pecah berkeping-keping dan menghancurkan sebagian besar planet kita. Serpihannya banyak yang tertinggal di orbit bumi, lalu mulai saling menyatu. Kemudian terbentuklah bulan. 4,1 sampai 3,8 miliar tahun yang lalu, pada periode pembombardiran berat akhir, sisa serpihan yang nggak menjadi planet terus melayang di tata surya, lalu menabrak medan gravitasi planet yang baru lahir dan jatuh di permukaannya. Akibat dari peristiwa ini, Merkurius dan bulan kita dipenuhi banyak kawah. Ilmuwan juga telah menemukan sisa mikroorganisme tertua di dunia yang umurnya sekitar 3,8 miliar tahun. Tepatnya, makhluk ini muncul di akhir era gempuran meteor dahsyat. Proses evolusi pun segera berlangsung. 3 miliar tahun yang lalu, angin surya kuat dan tabrakan meteorit yang kerap terjadi di Mars bikin atmosfernya menipis. Lapisan ini nggak bisa menjalankan fungsinya untuk melindungi Mars dari radiasi matahari, sehingga kehidupan di situ nggak bisa terbentuk. Tapi sebagian ilmuwan berpendapat kalau Mars juga pernah dihuni makhluk hidup. 2,5 miliar tahun yang lalu, terjadi bencana oksigen di bumi. Sebagian organisme yang telah berevolusi mengonsumsi energi matahari dan menghasilkan oksigen. Atmosfer kita mulai dipenuhi oksigen, kemudian memusnahkan semua bentuk kehidupan yang telah ada. Tapi, peristiwa ini juga ngebuka jalan bagi terbentuknya kehidupan baru. 100 juta tahun yang lalu, salah satu satelit Saturnus hancur setelah ditabrak asteroid besar atau mungkin malah planetnya sendiri. Reruntuhannya mulai mengorbit Saturnus dan saling bertabrakan hingga berubah menjadi debu dan bebatuan kecil. Sebagiannya juga terdiri dari es dan tetap mengelilingi Saturnus sampai sekarang. Kita bisa mengamatinya sebagai cincin di sekitar planet nan cantik ini. 66 juta tahun yang lalu, bumi kita ditabrak asteroid raksasa berdiameter 9,6 km dan gelombang kejutnya bisa dirasakan dari luar angkasa. Awan debunya kemudian menyelimuti seisi bumi dan menghalangi cahaya matahari, sehingga sebagian besar organisme, termasuk dinosaurus, mulai punah. 70.000 tahun yang lalu, kita terbang ke tepi tata surya yuk. Area ini dinamakan sebagai awan Oort dan di dalamnya terdapat asteroid beserta bongkahan esnya. Ada juga sistem bintang ganda pengembara yang terus mepet ke awan ini. Sistem ini menarik asteroid dari awan Oort dan melemparkannya ke bumi seperti ketapel. Untungnya, bintang ini cuma melewati tata surya kita, tapi kemungkinan besar akan kembali lagi. 356 tahun yang lalu, saat inilah
bintik merah raksasa di Jupiter pertama kali ditemukan. Bintik ini menjadi sumber angin kencang di Jupiter dan kecepatannya bisa sengebut mobil super. Kalau dibandingkan dengan bumi, ukuran bintik merah ini 30% lebih besar. Kita sampai di zaman sekarang. Tata surya kita kelihatan sama persis kayak miliaran tahun yang lalu. Tapi manusia telah menambahkan sejumlah objek. Di situ ada banyak sekali satelit buatan dan stasiun luar angkasa internasional. Sejumlah rover juga telah dikirim ke Mars. Oke, kita lihat ke masa depan yuk. Puluhan tahun dari sekarang, manusia di bumi akan sering mengirimkan pesawat luar angkasanya menuju Mars. Dan tiap 2 tahun sekali, saat jarak kedua planet paling dekat, seluruh armada pesawat makin ngebut menuju planet merah. 100.000 tahun dari sekarang, bintang pengembara kembali masuk ke tata surya kita, lalu mengacaukan awan Oort lagi, tapi kemudian terbang menjauh. Setelah 9 juta tahun, bintang ini akan muncul dengan jarak terdekatnya sejauh 52.000 kali jarak bumi ke matahari. 10 juta tahun dari sekarang, satelit Mars, Phobos, terus mepet ke planet merah sejauh 1,8 meter tiap 100 tahun. Interaksi gravitasi akan menghancurkan Phobos, dan sebagian reruntuhannya akan jatuh ke Mars, sedangkan sebagian lainnya tetap berada di orbit, lalu membentuk cincin seperti Saturnus. Masa depan tata surya kita sangat tergantung pada matahari. Tiap 1,1 miliar tahun, kilauannya bertambah 10% karena hidrogennya makin banyak yang terbakar, hingga suhunya semakin panas. 1 miliar tahun dari sekarang, suhu bumi akan sangat ngebul dan airnya nggak lagi berwujud cair. Lautan akan menguap dan menghasilkan efek rumah kaca yang semakin menaikkan suhunya. Kalau kondisinya sudah begini, kehidupan di dalamnya nggak akan ada. Lalu, seluruh armada pesawat luar angkasa kita mulai berbondong-bondong menuju Mars, dan bumi ditinggalkan penghuninya karena cahaya dan suhu matahari terus naik. Zona like huninya bergeser semakin jauh. Di area ini, kehidupan di tata surya kemungkinan bisa terbentuk. Suhu di Mars juga naik. Es di bawah permukaannya mulai mencair lalu menguap, menghasilkan efek rumah kaca. Kondisi seperti ini makin ideal bagi manusia. 3,5 miliar tahun dari sekarang, bumi kelihatan seperti Venus di zaman modern. Di dalamnya nggak ada kehidupan dan cuma dipenuhi dengan gunung berapi plus dasar sungai tandus. 7,7 miliar tahun dari sekarang, karena intinya memanas, lapisan luar matahari mengalami reaksi nuklir, sehingga matahari mulai membesar dan berubah jadi raksasa merah. Bintang ini akan melar sampai 256 kali lipat. Matahari juga akan menelan planet terdekatnya, yaitu Merkurius dan Venus. Saat bahan bakarnya terbakar secara masif, matahari juga kehilangan berat dan gaya gravitasinya, sampai nggak mampu lagi menahan semua planet di tata surya. Orbit planet pun perlahan melebar, tapi kemungkinan bumi akan tetap bersama matahari dan menjadi planet pertama yang mengorbit di dekatnya. Karena suhu Mars terlalu panas, manusia mulai bermigrasi menjauh. Tujuannya ke Titan, salah satu satelit Saturnus. Selain di bumi, area lain di tata surya kita yang mengandung air dalam wujud cair hanyalah Titan. Jadi kemungkinan kondisi di sini layak huni dan bisa dijadikan sebagai rumah baru kita. Saat bahan bakar yang terpakai nggak sampai setengahnya, ukuran matahari mulai berubah sampai 11 kali lebih besar dari ukuran sekarang. Dan 100 juta tahun lagi, bintang induk kita ini akan menjadi raksasa merah untuk terakhir kalinya. Setelah itu, kira-kira 30 juta tahun kemudian, matahari mulai menyemburkan angin surya kuat dan materi kosmik. Kemudian, muncul nebula planet cantik yang berasal dari lapisan luar matahari sebelumnya. Bintang ini akan kehilangan sebagian besar beratnya dan nggak bisa menahan orbit seluruh planetnya. Tata surya kita pun mulai amburadul. Sebagian planet makin menjauhi bumi dan sebagian lainnya saling bertabrakan. Tapi ada juga yang masih bertahan. Hanya saja orbitnya makin jauh. Dan dalam 75.000 tahun, cuma akan ada katai putih seukuran bumi di pusat tata surya kita. Matahari akan makin dingin hingga benar-benar lenyap. Kalau masih ada planet, kondisinya akan dingin dan gelap karena nggak mampu mendukung kehidupan. Dari mulai terbentuk hingga akhirnya hancur, matahari berproses selama kurang lebih 12,4 miliar tahun. Pusat Bima Sakti adalah kisah tentang radiasi, gravitasi, dan misteri yang intens.
tempat di mana kekuatan alam didorong hingga ke batasnya. Namun, gimana kalau planet kita berada di teater kosmik ini? Apa yang akan terjadi kalau bumi berada di sana dan entah bagaimana berhasil bertahan hidup? Yuk mulai perjalanan ke jantung galaksi kita dan cari tahu. Bayangin, kamu melayang di angkasa dikelilingi miliaran bintang. Tiba-tiba kamu melihat massa gas dan debu terang yang berputar-putar di kejauhan. Itu adalah galaksi Bima Sakti, rumah kita di alam semesta yang luas. Galaksi Bima Sakti diperkirakan punya lebih dari 100 miliar bintang dan berukuran sekitar 100.000 tahun cahaya. Dengan kata lain, kalau kamu melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya, kamu butuh waktu 100.000 tahun untuk melintasi Bima Sakti dari satu ujung ke ujung lainnya. Jaraknya beberapa triliun mil. Dan ini bukan hanya kumpulan bintang dan gas yang statis loh. Bima Sakti adalah sistem yang dinamis dan terus berkembang. Faktanya, Bima Sakti saat ini melesat di angkasa dengan kecepatan sekitar 1,3 juta mil per jam. Salah satu hal paling menarik dari galaksi kita adalah bentuknya. Bima Sakti adalah galaksi spiral yang berarti galaksi ini tampak seperti piringan dengan tonjolan di tengah dan lengan-lengan spiral. Lengan spiral adalah area di mana bintang-bintang baru dilahirkan. Disinilah sebagian besar bintang, gas, dan debu terkonsentrasi. Dan disinilah tata surya berada. Tata surya kita bagaikan bintik kecil di permadani kosmik Bima Sakti. Jaraknya sekitar 26.000 tahun cahaya dari pusat galaksi. Jarak yang cukup jauh kan? Tata surya juga bergerak melintasi Bima Sakti saat mengitari pusat galaksi. Dibutuhkan waktu sekitar 230 juta tahun bagi tata surya untuk melakukan satu kali orbit mengelilingi galaksi. Bayangin aja, sejak zaman dinosaurus, kita baru menempuh seperempat dari jarak ini loh. Posisi tata surya di galaksi mempengaruhi kehidupan kita dalam banyak hal. Misalnya, hal-hal seperti jumlah radiasi dan sinar kosmik yang kita terima, dan bahkan kemungkinan tabrakan asteroid dan sebagainya. Selain itu, berkat lokasi kita bisa menikmati pemandangan alam semesta yang menakjubkan di sekitar kita. Dari sudut pandang kita di Bima Sakti, kita bisa melihat galaksi lain, nebula, dan gugus bintang dengan detail yang menakjubkan. Kita juga menjadi bagian dari lingkungan yang sangat menarik, dengan banyak bintang dan planet lain di dekatnya. Jadi, kita adalah makhluk yang beruntung ya. Tapi, apa yang akan terjadi kalau kita nggak seberuntung itu? Bagaimana kalau bumi berada di pusat Bima Sakti? Pusat Bima Sakti merupakan rumah bagi wilayah ruang angkasa yang disebut tonjolan tengah. Dan di sana penuh dengan bintang-bintang seperti bola disko. Tapi bukannya cermin yang berkilau, melainkan bintang-bintang. Hanya saja bola disko ini sangat besar, berdiameter 10.000 tahun cahaya. Pusat Bima Sakti juga merupakan rumah bagi beberapa lingkungan ekstrim yang akan membuat astronot yang paling berani sekalipun bergidik. Partikel berenergi tinggi dan medan magnet yang kuat dapat menimbulkan malapetaka pada peralatan elektronik dan pesawat ruang angkasa. Medan radiasi yang kuat dapat menghanguskan apapun yang dilaluinya. Jadi, bumi bukanlah tempat yang ramah bagi kehidupan seperti yang kita kenal. Jadi, kalau bumi berada di tempat yang lebih dekat dengan pusat galaksi Bima Sakti, bumi akan menjadi tempat yang sangat berbeda. Yuk lihat beberapa dampak yang mungkin terjadi. Pertama-tama, radiasi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pusat Bima Sakti adalah salah satu daerah yang paling padat radiasi di galaksi. Hal ini akan membuat kehidupan di bumi menjadi sangat menantang, bahkan mungkin mustahil. Tentu saja, kita punya medan magnet bumi. Ini seperti perisai raksasa yang melindungi kita dari radiasi berbahaya luar angkasa. Tapi, bisakah perisai itu melindungi kita kalau kita berada di pusat Bima Sakti? Sayangnya enggak. Ini seperti mencoba menggunakan payung kecil untuk melindungi diri dari badai besar. Jadi, ini akan menjadi kemenangan yang mudah bagi galaksi. Namun gak semuanya malapetaka dan kesuraman ya. Ada beberapa organisme pemberani yang mampu beradaptasi dengan radiasi tingkat tinggi. Kita telah melihat kehidupan di bumi berevolusi untuk bertahan hidup di mana saja, dari kedalaman samudra sampai ke kutub es di planet ini.
Jadi, yuk bayangin apa yang akan terjadi kalau kita berevolusi untuk bertahan hidup dalam kondisi yang keras ini. Misalnya, bayangin manusia dengan kulit yang keras dan bersisik yang melindungi mereka dari radiasi, dan tanaman dengan struktur unik yang memungkinkannya untuk berkembang di lingkungan yang terang ini. Dalam hal ini, radiasi masih bisa memberikan dampak yang sangat menakutkan bagi kita. Misalnya, radiasi bisa merusak molekul DNA dan menyebabkan mutasi. Bayangin, sebuah dunia di mana tanaman tumbuh dengan 5 daun, bukan 4, hewan punya bulu yang berwarna aneh, atau manusia punya warna mata yang nggak biasa, atau fitur unik lainnya. Dan ini hanyalah beberapa contoh terbaik. Contoh buruknya nggak usah dibahas ya. Selain itu, hal ini juga bisa menyebabkan kita mengalami beberapa perubahan metabolisme. Mungkin tubuh kita bisa memproses makanan dan sumber daya lainnya dengan lebih cepat, yang bisa menyebabkan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dan ukuran yang lebih besar. Tanaman bisa tumbuh tinggi dan lebat, dan hewan akan jauh lebih besar dari biasanya. Ada juga beberapa organisme di bumi yang mampu berpendar. Berkat tingkat radiasi yang tinggi, organisme-organisme ini berpotensi bersinar lebih terang dari biasanya. Bayangin berjalan melewati hutan di malam hari dan melihat pepohonan, jamur, dan bahkan serangga yang bersinar dengan cahaya biru atau hijau yang menakutkan. Menakutkan dan menakjubkan kan? Tapi yuk lanjutin ke perubahan besar berikutnya, gravitasi. Gravitasi di pusat Bima Sakti sangatlah kuat. Semua itu berkat adanya lubang hitam supermasif yang masanya 4 juta kali massa matahari. Lubang hitam ini dinamai Sagittarius A. Dan ya, itu tetangga kita sekarang. Bagus. Dan seandainya kita nggak ditelan oleh lubang hitam ini atau dihancurkan oleh gravitasi yang sangat kuat ini, lubang hitam ini masih bisa memicu banyak gempa bumi dan letusan gunung berapi. Lubang hitam ini akan menjadi seperti pengganggu gravitasi, menarik dan menyeret semua yang dilewatinya. Pada dasarnya, kalau kita selamat dari ini, akan ada kompetisi selancar yang epik setiap hari. Lalu tambahin sedikit sensasi mempertaruhkan nyawa, dan lupakan tentang melarikan diri dari planet ini. Gak ada lagi peluncuran roket yang mudah, dan benda-benda fisik gak akan menjadi satu-satunya yang terpengaruh oleh gravitasi. Waktu akan berjalan dengan sangat berbeda bagi kita. Menurut teori relativitas Einstein, waktu berjalan lebih lambat di area dengan gravitasi tinggi. Dengan kata lain, penduduk bumi akan menua lebih lambat daripada seseorang yang berada jauh dari pusat galaksi kita. Selain itu, pusat Bima Sakti adalah tempat yang sangat sibuk. Bintang-bintang, planet-planet, dan benda-benda langit lainnya bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi setiap hari. Posisi bintang dan benda-benda lain akan terus berubah. Dengan kata lain, ucapkan selamat tinggal pada navigasi normal. Sistem GPS kemungkinan besar gak bisa diandalkan karena gaya gravitasi yang kuat dan radiasi yang tinggi. Jadi kalau kamu gak sengaja tersesat di hutan yang berpendar dalam gelap dengan beberapa hewan yang menyeramkan, semoga kamu beruntung ya. Tapi gak semuanya buruk. Pusat ini juga merupakan rumah bagi awan molekuler. Ini adalah area di ruang angkasa tempat bintang-bintang baru dilahirkan. Dan Bima Sakti secara umum punya beberapa pemandangan yang sangat menakjubkan. Misalnya, nebula yang menakjubkan seperti nebula Orion dan nebula Elang, yang bisa dilihat dengan teleskop atau bahkan dengan teropong yang memadai. Jadi, kalau bumi berada di tengah-tengah Bima Sakti, kita bisa menyaksikan beberapa peristiwa kosmik yang paling spektakuler. Luar biasa kan? Secara keseluruhan, kalau bumi berada di pusat Bima Sakti, maka bumi akan menjadi tempat yang sangat berbeda. Topi dengan pinggiran rata dan lebar telah menjadi ciri koboi di luar sana, tapi tidak ada yang benar-benar memakainya di frontier. Koboi, atau lebih tepatnya cattle hands, adalah pria yang kebanyakan buta huruf dan melakukan kerja kasar dengan pakaian kotor, tapi topi itu mahal loh, sangat mahal. Koboi tidak mampu membelinya meskipun ingin, dan mereka memang tidak membelinya. Topi lebar tidak praktis karena berat dan menghalangi gerak mereka. Kebanyakan koboi lebih suka topi bowler. Sekarang, coba bayangkan, Clint Eastwood yang legendaris itu melirik dari balik pinggiran topinya. Udah, biarin pakai topi lebar aja di barat. Bagaimana cara pemadam kebakaran memadamkan api dengan begitu cepat? Apa air mereka lebih basah? Sebenarnya iya.
Ini adalah tambahan yang cukup baru pada alat pemadam kebakaran mereka. Dan hasilnya air menjadi lebih mudah menyebar dan meresap pada objek. Penemuan stoples madu berumur ribuan tahun yang bisa dimakan pada ekskavasi arkeologi melahirkan mitos bahwa madu tidak pernah bisa basi. Jika kamu membeli madu, membuka tutupnya dan menyimpannya di tempat lembab, madu itu akan cukup cepat basi. Sementara itu, madu memiliki zat antibakteri dan anti jamur, jadi nggak ada kuman yang bisa hidup di dalamnya jika madu disimpan dengan benar. Dengan tutup rapat dan kondisi kering, madu tidak akan basi seumur hidup. Kamu mungkin pernah dengar warna merah muda di frappuccino stroberimu dihasilkan oleh serangga yang dihaluskan? Dan itu benar sampai tahun 2012. Serangga kecil bernama koknil ini dihaluskan untuk membuat warna merah. Cara ini masih digunakan oleh banyak perusahaan, tapi kamu tidak akan menemukannya lagi di kopimu. Syukurlah! Kamu pasti pernah dengar cerita Albert Einstein sangat payah dalam matematika di sekolah. Untuk orang yang berpikir bahwa mereka bisa menyamai kejeniusannya bahkan dengan nilai mereka yang jelek, maaf, saat dia diberitahu cerita ini pada tahun 1935, Einstein hanya tertawa dan berkata dia menguasai kalkulus diferensial dan integral sebelum umur 15 tahun. Aku harap itu nggak ada di kurikulum sekolah dulu ya. Mitos itu ditulis pada tahun 1930-an oleh Ripley Believe It or Not, surat kabar yang membahas fakta-fakta aneh. Masalahnya surat kabar itu tak pernah menuliskan sumber terpercaya, jadi nggak ada satupun pernyataan tentang Einstein gagal ujian. Saat orang-orang berkata indera keenam mereka memberitahu mereka sesuatu, maksudnya itu adalah indera selain peraba, penciuman, pengecap, penglihatan, dan pendengaran. Tapi mungkin benar juga kalau kita bilang indera ke-8 atau bahkan indera ke-21. Hei, aku serius nih. Ada beberapa pendapat tentang jumlah indera kita sebenarnya, dengan indera terbanyak yang sudah dibahas adalah 53. Propriosepsi misalnya adalah indera untuk merasakan posisi tubuh. Jika kamu bisa menutup mata dan menyentuh hidung dengan jari, selamat, kamu punya indera itu. Kamu mungkin sering mendengar cerita tentang berbagai hal tersembunyi di sisi gelap bulan. Ini kenyataannya. Nggak ada yang namanya sisi gelap bulan. Satelit alami kita mengalami penguncian pasang surut dengan bumi, artinya kita selalu melihat sisi yang sama dari bulan. Tapi matahari tidak begitu cara kerjanya dan menyinari di sisi lain bulan seperti menyinari benda lainnya. Dan itu masuk akal karena gerhana matahari tidak akan terjadi jika matahari tidak menyinari sisi lain bulan. Bagaimanapun juga, bulan menghalangi matahari pada titik itu. Omong-omong, gerhana terjadi karena matahari 400 kali lebih jauh dari planet kita daripada bulan, tapi juga 400 kali lebih besar. Jadi efeknya adalah penghalangan penuh seluruh cahaya yang hanya menyisakan cincin menyeramkan itu. Kalau kamu kebetulan suka sushi, kamu mungkin sudah tahu pasta hijau yang biasa mereka sajikan dengan sushi itu bukan wasabi asli. Itu hanya lobak pedas yang diberi pewarna hijau supaya terlihat eksotis. Wasabi asli memiliki rasa yang lebih lembut dan harganya cukup mahal. Sangat mudah mengetahui apakah wasabi itu asli atau tidak. Jika tidak dibuat di depanmu, itu bukan wasabi. Omong-omong soal paus, dan aku memang akan membicarakan paus. Paus biru sering disebut sebagai makhluk terbesar yang pernah hidup. Dan memang benar, raksasa lembut ini sangat besar. Tapi sialnya, ukuran itu bahkan tidak seberapa dibandingkan pemegang rekor sesungguhnya, yakni jamur madu yang ada di Blue Mountains, Oregon. Jika melihatnya dari permukaan, kamu tidak akan tahu bahwa kamu sedang menatap sesuatu yang besar, tapi kenyataannya itu satu jamur yang mencakup area 1.350 lapangan sepak bola, kebanyakan di bawah tanah. Selain itu, jamur itu tak hanya tua, tapi juga cukup purba. Umurnya diperkirakan 2.400 tahun, tapi mungkin sebenarnya mencapai 8.650 tahun. Gak ada yang tahu pasti sih. Namun, paus biru bahkan bukan yang kedua. Posisi kedua dimiliki oleh Pando, raksasa gemetar. Itu adalah aspen yang gemetar di selatan tengah Utah yang terlihat seperti hutan besar. Tapi itu sebenarnya satu organisme. Semua pohon di area 43 hektar ini tumbuh dari satu sistem akar. Tapi yang lebih menakjubkan dari ukurannya adalah bobot Pando itu, dan jika ditimbang bersama, akar dan pohonnya memiliki bobot sekitar 6.000 ton. Itu menjadikannya organisme terberat yang pernah ada.
Mungkin nggak apa-apa mengempiskan banmu sedikit saat kamu terjebak di salju dalam, tapi menyetir seperti itu saat nggak ada masalah adalah risiko yang nggak masuk akal. Ban kempis membuatmu sulit mengendalikan mobil, terutama di jalanan beres, dan kamu mungkin akan terjebak di salju lagi. Jadi daripada sengaja mengempiskan ban mobilmu pada musim dingin, pastikan banmu diberi rantai atau kancing logam agar cengkramannya lebih baik dan masukkan alat dasar ke bagasi untuk membantumu keluar kalau ada masalah. Ini termasuk sekop ya, tali derek, dan sekantong pasir, garam, atau kalau kamu nggak punya juga, pasir kucing. Sebaiknya yang dari mineral, tapi silikon juga bisa dipakai dalam situasi sulit ini. Berlian adalah permata yang sangat istimewa dan harganya didukung oleh kecantikan dan kelangkaannya. Ya kan? Nggak juga. Faktanya, berlian tidak selangka yang kita percaya dan ilmuwan bahkan menemukan cara untuk menciptakan berlian buatan sehingga membuat produksinya cukup mudah. Tapi harganya tetap mahal. Rahasianya berada pada pemasaran bagus 100 tahun yang lalu. Ada satu perusahaan yang menambang dan menjual berlian yang berhasil menyebarkan mitos tentang permata ini ke seluruh dunia. Mereka bukan hanya meyakinkan semua orang di dunia bahwa berlian itu langka sehingga harganya mahal, tapi juga membuat semua orang percaya bahwa hanya permata inilah yang melambangkan cinta dan ikatan. Meskipun kelelawar linglung pada cahaya siang hari, itu bukan karena mereka buta loh. Penglihatan mereka sebenarnya lebih bagus pada malam hari daripada kita. Mereka hanya melihat semuanya dalam warna hitam dan putih. Jadi, mereka sulit melakukan navigasi saat ada banyak cahaya. Mitos tentang kelelawar itu buta mungkin muncul dari fakta bahwa mereka menggunakan sonar untuk menemukan jalan mereka. Aku mungkin gak perlu memberitahumu bahwa planet kita tidak bulat ya. Bentuknya bahkan punya nama khusus, geoid. Tapi mengatakan bahwa bumi itu lebih mendekati bentuk elips atau bentuk lain juga gak benar. Bumi terus berputar pada kecepatan tinggi. Hal itu memang membuat bentuknya sedikit memanjang, tapi lempeng tektonik yang bergerak di dalamnya juga memengaruhi bentuknya. Meskipun putaran dan pergolakan di bawah sangat lambat, yakni beberapa sentimeter per tahun, gerakan tektonik membuat permukaan bumi naik di beberapa tempat dan turun di tempat lain. Pada akhirnya, bumi terlihat seperti balon aneh